saat ini tidak bekerja, Pak, ibu rumah tangga. Sebelumnya bekerja 15 tahun di industri banking. Sebelumnya S1-nya di GFM Angkatan 40. Eh, Pembimbingnya dulu Pak B. Gitu, Oh, Pak. ya. Baik. Sama. Kok tumben nih sekolah lagi di ibu rumah tangga? Motivasinya apa nih, Nunun? eh Ingin ini aja sih, Tambah ilmu ya, supaya enggak. ya, Nah, mengubah mengubah tujuan. baik. Mufti, Baik, izin Pak. Perkenalkan, nama saya Mufti dari Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG. S1-nya Meteorologi ITB, Pak. baik. Ini Pak Yus, Ibu Yus ya. Pak Yus, silakan. Selamat pagi Pak, izin nama saya Yus dari BMKG, S1-nya di Fisika UI Pak. Oke. Pak Mizani, Selamat pagi Pak, lagi. izin memperkenalkan diri, nama saya Mizani dari Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG, background satunya dari Teknik Lingkungan ITY, Yogyakarta. Terima kasih Pak. Baik. Tika, Retno ya. Tika, silakan. Ya Pak, saya Retno dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Dulunya D3 AMG atau STMKG, kemudian S1-nya di ITB Meteorologi. Yusuf, Iya. Kenapa? Pagi Pak, saya di BMKG Pusat, di Pusat Meteorologi Penerbangan, dulu D3 Meteorologi, S1-nya Teknik Informatika. baik. Jessica, Iya, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Jessica Lestiarini. Saat ini belum bekerja. Dulu S1-nya IPB Meteorologi Terapan juga, Angkatan 51. Dulu pembimbingnya Pak Dr. Ahmad Fakih, Pak. Sari, Ya siap Pak. Nama saya Sari Novianti dari Staklim Dramaga Bogor. Dulu D3-nya di IPB, D3 Fisika, terus S1-nya Fisika Unpad. Sekarang ngambil S2 di Klimatologi Terapan IPB. ya. Terima Kirana, kasih. Kirana. Ya Pak, nama saya Kirana Ataya Arfakan Sasya. Saya belum bekerja. Dulu S1-nya di Teknik Informatika UMM. Oke. Putri, Nama saya Putri Salina Ibrahim. Saya belum bekerja. Sebelumnya saya kuliah di S1 Pendidikan Fisika Universitas Syah Kuala. Papaat, Baik, izin Prof. Perkenalkan nama saya Sepaat. Kebetulan saya mahasiswa sinergi begitu, Prof. oke. Azahra, Izin Prof, nama saya Zahra Zaita Putra Aulia, belum bekerja, mahasiswa sinergi juga Prof. Ajeng, Izin Prof, mohon maaf dari tadi mau nyalain video, nggak bisa-bisa ini. oke, nggak apa-apa. Nah, nama saya Ajeng Budiananti, saya dari BMKG, Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta, D3 Geofisika, S1 Fisika, Prof. Oke. Baik, makasih. Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Masih mute. Masih mute. Silahkan Sri Wahyuni. Radian Dayu. Ya, izin Prof, perkenalkan nama saya Radian Dayu, mahasiswa Sinergi GFM. Baik, Heru. Baik, makasih Prof. Izin Heru Tribuono dari Pusat Database BMKG, backgroundnya S1 Fisika Universitas Negeri Manado, Prof. Oke. Yoga. Bismillah. Selamat pagi, Prof. Saya Pagi. Yoga. Alhamdulillah sekarang penempatan di Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Dulu pernah kuliah di IPB GFM 35, Prof. Baik, Amira.
Amria Ya, Hairima. ya. Selamat pagi, Prof. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Amria Hairima. Saya dari BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Untuk background pendidikan, saya dari D3 Meteorologi. Kemudian lanjut S1-nya di Teknik Informatika Universitas Semarang. Terima Baik, kasih. Leni. Selamat pagi, Leni. Prof. Ya, Mohon izin. lagi. Mohon izin, saya dengan Leni Jantika Haswan. Untuk background S1-nya Fisika Universitas Negeri Makassar. Baik. Sri Wahyuni, saya lagi. Oke, Prof. Sebelumnya minta maaf, Prof. Sebelumnya tadi kepental. Perkenalkan, nama saya Srayuni Metrologis. Saya mahasiswa Ilmu Sinergi. Oke, baik. Makasih banyak ya semuanya sudah. Supaya banyak dikepung sama teman-teman dari BMKG ini. Bagus. Backgroundnya strong semua ya, jadi enak nih ngajarnya. Cepet aja ya, kalau gitu. Tidak ada masalah ini kayaknya. Baik, hari ini kita mencoba menyampaikan sedikit teknik sederhana ya, bagaimana kita melakukan pembangkitan data iklim. Dan saya rasa ini diperlukan nantinya bagi mahasiswa yang memang memerlukan teknik-teknik sederhana bagaimana bisa mengatasi persoalan keterbatasan data, termasuk juga apa namanya, data hilang gitu ya. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan? Belum. Kelihatan? Sudah, Prof. Kelihatan, Prof. Prof. Baik, jadi ini adalah satu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teknik membangkit data. Jadi teknik membangkit data ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengenerate suatu seri data iklim ya, di mana ini berbeda dengan perakiraan, jadi tidak melakukan perakiraan, tapi bagaimana kita mengenerate suatu data pada suatu titik ataupun pada suatu lokasi tertentu, di mana sifat statistik data bangkitannya itu sama dengan data observasi. Jika kalau data itu digunakan, sebenarnya bisa merepresentasikan kondisi iklim secara keseluruhan pada wilayah di mana data itu dibangkitkan. Nah, bagaimana teknik-tekniknya? Ini sedikit saya jelaskan, mungkin sebagian dari Anda juga mungkin sudah paham, tapi nggak apa-apa, ini lancar. Jadi kalau yang paling sulit dalam membangkit data adalah data iklim itu data hujan. Kenapa kita tahu data hujan itu tidak teratur, eratik sekali. Oleh karena itu dalam proses menyusun model pembangkitan data hujan ini itu ada dua tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah untuk menyusun model peluang kejadian hujan. Jadi seberapa besar pada suatu hari tertentu peluang hujan itu akan terjadi, berapa besarnya peluang. Kalau peluangnya sudah kita dapatkan, ya, dan kita bisa melakukan satu simulasi apakah pada hari itu terjadi atau tidak terjadi berdasarkan peluang kejadiannya, maka baru kita membuat tahapan yang kedua, yaitu menyusun model penduga tinggi hujan. Tentu tinggi hujan ini bisa mengikuti sebaran gamma karena kita mencoba data harian ya. Data harian itu jarang mengikuti sebaran normal. Nah, jadi dua tahapan inilah yang harus kita lakukan. Dan tentu seperti prinsip-prinsip statistik yang biasa. Jadi kalau kita melakukan proses pembangkitan data setelah kita membuat peluang kejadian hujan, juga lalu bagaimana kita bisa mentransformasi kejadian ini, peluang ini ke dalam bentuk kejadian. Jadi karena peluang tentu tidak mengatakan apa-apa. Karena kalau seandainya pertanyaannya adalah apakah pada hari tersebut akan terjadi hujan atau tidak terjadi hujan. Tentu semakin besar peluangnya, maka kemungkinan hujan terjadi pada hari tersebut akan semakin besar. Nah, itulah proses simulasi yang akan kita lakukan, di mana kita mencoba mentransformasi peluang itu ke dalam bentuk kejadian. Tapi biasanya kalau kita membuat metode untuk menentukan seberapa besar peluang terjadinya hujan pada pada hari tertentu, maka kita bisa menyusun model yang kita sebut dengan model regresi Fourier gitu ya. Nah, tentu kalau kita mempersama regresi, yang filosofinya adalah memfit data sesuai dengan pola data. Nah, yang jadi masalah kalau peluang itu ada yang 0,00 atau yang 1, ada kemungkinan kurva fitting yang kita pakai itu bisa melewati nilai 1 atau nilai 0 atau di bawah 0. Kita tahu bahwa peluang itu nilainya antara 0 sampai 1. Oleh karena itu biasanya fungsi peluang itu dirubah menjadi bentuk fungsi logit supaya nanti
tidak terjadi persoalan di mana nilai peluang yang itu bisa melewati 1 atau kurang dari 0. Jadi itulah tahapan yang kita lakukan setelah kita mendapatkan nilai-nilai peluang tadi. Nilai peluang itu lalu kita gunakan untuk membuat persamaan penduga kejadian peluang hujan pada hari-hari tertentu dengan menggunakan persamaan regresi Fourier. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa, setelah kita mendapatkan, baru kita merubah kembali ke dalam nilai logit itu ke dalam bentuk peluang kembali. Nah, jadi untuk proses mentransformasi kejadian peluang ke dalam bentuk kejadian hujan itu biasa kita gunakan sebaran uniform. Nah, setelah itu baru kita membangkit data dan iklim dengan menggunakan model-model yang sudah kita bangun. Nah, mari kita lihat tahapnya satu persatu ya, bagaimana kita menyusun model peluang kejadian hujan. Tentu supaya sudah kita ketahui dalam konteks statistik itu banyaknya suatu kejadian itu biasanya adalah perbandingan antara jumlah kejadian yang terjadi sesuai dengan yang kita inginkan dengan total jumlah kejadian. Jadi kalau kita punya kelereng 10, ada 5 kelereng hitam, 5 kelereng putih, berapa peluang terambilnya kelereng hitam? Ya, jadi 5 5/10. Nah, 5 dibagi 5 tambah 5. Hal yang sama juga di sini dalam konteks peluang terjadinya hujan. Maka kita lihat seberapa besar terjadinya hujan pada suatu hari tertentu yang memenuhi kondisi yang kita inginkan. Dibagi dengan total hujan yang terjadi pada hari tertentu dalam sejumlah tahun pengamatan data, apakah 30 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Jadi inilah filosofi dasar yang sudah kita pelajari pada waktu kita di tingkat 1. Nah, di dalam model-model peluang kejadian biasa kita menggunakan rantai Markov, di mana peluang terjadinya suatu kejadian itu tidak lepas atau dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya. Jadi kayak peluang bersyarat gitu ya. Nah, biasanya peluang-peluang kejadian hujan atau iklim khususnya iklim itu berlaku rantai Markov ordo 1, kadang-kadang juga ordo 2. Kalau ordo 2 itu artinya peluang terjadi suatu kejadian pada suatu hari tertentu itu kemarin 2 hari sebelumnya. 1 hari dan 2 hari sebelumnya. Itu berarti berlaku rantai Markov ordo 2. Tetapi dalam analisis yang coba kita lakukan, sebagian kecil saja sisa itu yang memenuhi atau mengikuti rantai Markov ordo 1, tapi pada umumnya ordo 2 ya, pada umumnya adalah ordo 1. Dalam kuliah ini kita mencoba melakukan exercise untuk menentukan berapa besarnya peluang kejadian hujan pada suatu hari tertentu dengan syarat hari sebelumnya hujan atau tidak hujan gitu. Jadi ini bisa 0 atau 1 gitu. Jadi kalau P01 itu berarti peluang terjadinya hujan pada hari KI, di mana pada hari KI terjadi hujan dan hari sebelumnya tidak terjadi hujan. Tentu untuk bisa mendapatkan kita akan hitung berapa jumlah hari yang memenuhi kondisi ini, di mana pada hari bersangkutan terjadi hujan, 1 hari sebelumnya tidak terjadi hujan. Berarti kita akan mencoba melihat seberapa kali terjadi dalam sekian N tahun data atau sekian tahun seri data, kejadian dengan kondisi itu terpenuhi. Dan tentu pembaginya adalah jumlah hari yang memenuhi kondisi 01 ditambah jumlah hari yang tidak ada hujan. Jadi 1 itu ada hujan pada hari KI, yang itu adalah yang tidak ada hujan. Jadi pembaginya itu adalah ada hujan dan tidak ada hujan. Jadi diingat nilai di sini ini kan belum terjadi karena ini peluang terjadinya hujan. Yang kita inginkan berapa peluang terjadi hujan pada hari KI, mana hari sebelumnya tidak terjadi hujan atau tidak terjadi hujan. Dan dalam hal ini nilai 1 kan belum terjadi, maka itu pembaginya itu 1 di sini atau 0 sini. Itu adalah filosofi yang sederhana saja yang sudah biasa kita gunakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita punya 10 kelereng, 5 kelereng hitam, 5 kelereng putih, berapa peluang untuk mendapatkan kelereng putih? Kalau kita ambil, itu jumlahnya adalah 5 dibagi 5 plus 5. Jadi 5/10 berarti peluangnya adalah 0,5 ya, jadi setengah. Jadi kalau kita punya kelereng hitamnya 2, kelereng putihnya 8, berapa peluang untuk mendapatkan 1 kelereng hitam? Berapa? Langsung aja jawab. Volunteer. Ya berarti 2 dibagi 8 tambah 2, berarti 2/10 ya.
Sederhana saja. Ini pada malas ngomong, masih ngantuk nih atau gimana? Pada malas ngomong. Baik ya. Mari kita coba exercise sederhana saja. Nah, kita coba exercise. Kalau kita punya satu seri data seperti ini, ini adalah hari. Hari ke-1 sampai ke N, ada tahun kabisat 366. Inilah tahun kabisat tahun keduanya. Ini bukan kabisat. Inilah jumlah kejadian hujannya. Hujan hari pertama, pada tahun ke-1 terjadi hujan, hari kedua terjadi hujan, hari ketiga tidak terjadi hujan, keempat tidak terjadi hujan, dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan nilai peluang ya terjadinya hujan pada hari KI, di mana pada hari sebelumnya tidak terjadi hujan. Apa yang harus kita lakukan tadi? Kita membuat dulu apa? Apa? Masih ingat? Apa? Tentu pertama-tama untuk menentukan apakah kondisi tersebut terjadi atau tidak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kita mendapatkan nilai ini kan. Apa tadi artinya? Sama dengan terjadinya jumlah kejadian N yang memenuhi kondisi 101. Itu kan? Itu dulu kan, berapa terjadinya kejadian yang memenuhi kondisi 01. Atau kondisi yang 01 dulu. Jadi syaratnya tadi kan, bersyarat itu adalah 0 sama 1, berarti artinya hujan pada hari KI, hari sebelumnya tidak terjadi hujan. Nah, kalau kondisi itu terpenuhi, berarti nilainya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, dalam hal ini berapa nilainya ini? 0. 0. Karena pada hari sebelumnya belum punya data kita kan? 0. Hari yang kedua? 1. 1. Terus Kenapa 1? Kenapa 1? Karena hari sebelumnya ada terjadi hujan. Sedangkan kondisi yang kita ingin apa? Kondisi hari sebelumnya. Berarti 0 kan? Berarti kan tidak terpenuhi kondisi tersebut. Karena mintanya pada hari sebelumnya tidak terjadi hujan. Berarti nilainya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau dengan Excel terus sana tinggal if aja kan. Kan gitu saja. Kalau if itu hari itu sama dengan besar sama dengan 0. Dan hari sebelumnya itu adalah sama dengan 0. Dan nilainya sama dengan 0. Oh, nggak mau nih. Aneh. Ini jadi berarti nilainya sama dengan 0 ya. Enggak, kalau kita fill down ke bawah, ya tinggal terisi. Otomatis dia akan terisi. Jadi pada kondisi dia terpenuhi,
Hari itu terjadi hujan, hari sebelum tidak terjadi hujan, maka dia akan bernilai 1. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan untuk semua. Pertanyaannya yang untuk hari yang di sini, berapa nilainya? Berapa nilainya? 1. Kenapa? Kenapa 1? 1. Kenapa 1? Harusnya 1, Prof. Kenapa 1? Tapi Bisa dijelaskan nggak? data sebelumnya di yang tanggal 18 itu hari ke-18 ada hujan. Kemudian di hari pertama di tahun kedua ada hujan. Tadi Di BBWA 1. sudah dikirim, Pak. Seharusnya sama dengan apa? Seharusnya sama dengan 0 kan? Kenapa? Tentu hari yang kita lihat tuh hari yang sini kan, hari yang 365. Ini kan menyambung hari Bukan ini. yang ke hari 18. Oh, Ya yang nggak di mungkin dah bawah. menyambung melompat. Yang di bawah ya, ya. Ya. Maaf, Prof. Ya, Jadi artinya dipahami. ini tidak terjadi hujan, berarti dia tidak terpenuhi. Maka dia sama dengan 0. Ya, tadi tinggal fill down sama. Oke. Baik, ya. Ini berapa? Nol apa 1? Halo? Si ngantuk? Nol, Pada Bro. ngantuk sih. Ya. 0, Bro. Nol. 0. 0 ya. Jawabnya sudah clear ya. Kenapa? Karena hari ke 366 itu ada hujan. 14. Pada hari ketiga tidak ada hujan. Pada kondisi yang kita inginkan kan 01. Jadi dia 0 ya. Berarti ini juga seterusnya. Nah, begitu juga terus ya. Di sini sama dengan 1 bisa dilihat di sini. Kenapa? Karena hari itu tidak terjadi hujan, hari sebelumnya tidak ada hujan, sehingga kondisi itu terpenuhi. Sehingga kita lakukanlah itu semua, kalau kita punya data jumlah tahun sudah 30 tahun data, maka tinggal kita hitung berapa banyaknya kejadian hari yang memenuhi kondisi tersebut. Tinggal kita jumlah saja gitu ya, kita sum nanti, maka kita mengetahuilah berapa jumlah kejadian tersebut. Kalau nilai itu ada di sini adalah apa namanya? Dan dapatkan 10, artinya apa? Jadi pada tanggal 3, ya, kejadian yang memenuhi syarat ini, di mana pada tanggal 3-nya itu terjadi hujan, hari sebelumnya tidak terjadi hujan, selama 30 tahun data itu terjadi 10 kali kejadian tersebut. Jadi dia terjadi sebanyak 10 kali. Nah inilah kita sebut dengan N01. Yaitu jumlah hari ya, yang terjadi dalam 30 tahun, di mana hari tersebut mengalami hujan dengan kondisi pada hari sebelumnya tidak ada hujan. Ya. Sehingga kita dapatkan nilainya nanti mulai untuk N1, kemudian N00, kemudian N10, N11. Katakanlah kita mendapatkan datanya seperti ini. Nah, akhirnya ya dapatnya umpamanya saja nih. 3, 5, katakanlah gitu. Berapa nilai N1 sekarang? Siapa yang bisa jawab? Jadi ini artinya yang memenuhi kondisi N00 itu adalah 5 kali terjadi dalam 30 tahun data. Untuk tanggal 1 gitu ya. Kemudian untuk tanggal 2 itu terjadi sebanyak 6 kali dan seterusnya. Sedangkan kondisi untuk N10 ada 10 kali terjadi untuk tanggal 1. Kira-kira berapa yang ada di sini? Untuk N11 ada berapa? Kalau jumlah tahunnya ada 30 tahun data. Sama dengan berapa? Sudah pasti 30. Dikurang ini kan? Sisanya kan? 15, benarkah? Jadi totalnya sampai dengan 30 kan gitu. Ya enggak? Benar. Benarkah? Tidak benar. Kenapa? Kalau ini seharusnya kurang 1. Kenapa? Kita kan missing di sini. Kita tidak
tahu. Berarti sebenarnya nilainya missing di sini. Karena tidak terpenuhi, karena data sebelumnya tidak ada. Berarti itu kita sebagai data hilang. Sehingga berarti ini dikurang 1. Tetapi pada hari yang selainnya pasti 30 dia. Ya, berarti sama 30. Berarti ini pasti ada sama. Kalau seandainya datanya lengkap. Datanya tidak ada yang hilang. Tapi selama ada data yang hilang, pasti dia akan berkurang, tidak akan tetap. Jadi dia tidak akan 30 jumlahnya. Sesuai dengan banyaknya yang data hilang gitu ya. Jadi artinya hanya hari pertama itu tidak kurang dari 30, hari selainnya pasti sama dengan 30. Sehingga kita dapatkanlah nilai banyaknya kejadian ya, dengan kondisi terjadi hujan pada hari ke-I dan tidak terjadi hujan pada hari sebelumnya. Nah, berapa jumlah hari yang terjadi dengan kondisi tersebut selama N tahun data. Dalam hal ini adalah 0, berarti tidak pernah terjadi selama 30 tahun kondisi tersebut. Sedangkan di sini terjadi 10 kali. Demikian seterusnya. Sehingga kita dapatkanlah nilai-nilai ini. Tahapan selanjutnya adalah bagaimana kita menghitung peluang. Peluangnya pasti kita mengharapkan peluang terjadinya hujan dengan kondisi tidak terjadi hujan hari sebelumnya dan hari yang dimaksud terjadi hujan. Berapa peluangnya di sini? Dengan filosofi kayak kelereng tadi. Berapa nilainya? Siapa yang mau bicara? Ini ngikutin semua ya. Oke, siapa yang mau bicara? Volunteer? Salah nggak apa-apa, silahkan. Apa dibagi apa? N01 dibagi N01 tambah NOO bukan Pak? Jadi nilainya ini. Iya, N01 Ya. bagi N01 ditambah N00. Oke. Itu ya. Jadi 0. Dan nilainya 0. Maka itulah peluangnya. Jadi sini peluang itu terjadi pada ini adalah 0,71. Karena di sini masih 0, dia tidak terjadi, berpeluangnya adalah 0. Ya kan? Peluang 1 berapa? Berarti ini kan? Ingat, dibagi. N11 plus N10. Ya. Ditambah N10. Itulah peluangnya. Oke. Clear ya? Sudah jelas? Ya, kita dapatkanlah nilainya seperti ini. Nah, kalau kita punya data ini sampai, berarti kita akan mendapatkan data ini sampai ke hari ke-365. Hari 366-nya kita hilangkan saja. Nah, kalau kehabisatnya. Jadi kalau datanya sangat panjang, itu boleh. Tapi ini yang biasanya kita pakai sampai 365. Nah, pertanyaan adalah, jadi tahapan selanjutnya adalah bagaimana kita setelah mendapatkan nilai peluang ini, kita buat persamaan regresi, seperti yang saya sampaikan tadi, yang kita kenal dengan regresi Fourier. Ya. Jadi setelah kita dapatkan ini, barulah kita menyusun ke dalam bentuk persamaan regresi Fourier. Di mana regresi Fourier mulai nilai sin dan cos, adanya nilai sinus dan cosinus ini, supaya nanti bisa membuat suatu garis yang fleksibel untuk mampu mengikuti pola-pola dari peluang tersebut. Tapi yang jadi masalah seperti yang saya sampaikan, kalau kita pakai peluang, maka ada peluang pada tahun musim kemarau mungkin bisa terjadi 1 ini, peluang itu tidak terjadinya hujan. Ada juga pada musim hujan mungkin ada nilainya 1, di sini sama dengan 0. Ya, untuk terjadinya hujan pada musim kemarau mungkin 0. Nah, kalau ada nilai 0,0 di sini, maka kalau kita buat garis regresi biasa, dengan regresi Fourier, mungkin bisa dia kemungkinan melewati nilai di bawah 0. Atau pada waktu dia 1, nanti dia melewati 1. Nah, oleh karena itulah ini harus kita rubah dulu menjadi fungsi logit, yang disebut dengan fungsi J. Nah, inilah mengkonversinya, di mana J itu merupakan fungsi dari peluang, yang nilai sama dengan ln, dalam kurung ln dari nilai peluang dibagi dengan 1 dikurang nilai peluang.
Jadi kalau kita balik lagi ke sini, apa namanya? Izin Prof, boleh boleh. Ya, silakan. 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 Halo? Siapa yang mau tanya tadi? Saya mute Halo, Kak Yoga. apakah suara terdengar? Ya, Izin. Kalau yang silakan. tadi, kalau nggak salah menyimak kan kita ingin melihat peluang terjadinya hujan ya, Prof ya. Ya. Nah, dari yang apa worksheet yang dicontohkan kan kita mulainya dari N01 gitu ya. Apakah Mm-mm. harus selalu dimulai dari N01 gitu, Prof? Tidak mesti, tergantung apa yang kita inginkan. Jadi kalau seandainya kita ingin mendapatkan peluang untuk tidak terjadinya hujan, berarti yang kita inginkan adalah peluang 1-0 Iya, 1-0 atau atau peluang 0-0. 0-0. 0-0. Kalau dia peluang 1-0 artinya apa? Ini berapa cara menghitungnya sampai dengan N jumlah hari untuk memenuhi kondisi tersebut, berarti kondisi 1-0 gitu kan? Iya, Dibagi dengan N10 ditambah N 0-0. berapa? N 0-0. 0-0. Itu? Itu? Iya, Benar? N10 sama N00. Mungkin seperti itu, Prof. Jangan mungkin. Ingat, coba perhatikan baik-baik. Benar apa salah nih? Nggak boleh mungkin-mungkin, kalau ini mah harus pasti ya. Kalau mungkin-mungkin salah lah ya. Ya, polanya itu, Prof. Itu. Yakin? Yakin, Siapa Prof. yang menyatakan ini benar? Berapa orang yang ada yang mengatakan ini benar? Present. Siapa yang menyatakan ini benar? Berapa orang? Raise hand aja. Kita lihat. Kok Yoga bilang benar, yang lain salah. Nah, siapa yang lain ngangkat bilang salah? Oh ini, yang salah berarti yang tidak raise hand. Berapa yang benarnya? Coba sebutkan yang benarnya apa? Kalau memang ini salah. Sama dengan apa? N10 dibagi apa? Sama apa? Ya, yang tidak angkat tangan. Berarti nggak setuju dengan Yoga nih. Ditambah N11 bukan, Prof? Ya, nggak apa-apa. Jangan. Oke. Siapa yang bilang ini benar? Yang siapa tadi barusan? Ngomong barusan. Suarti ya? Oke, mana yang benar antara ini dengan ini? Ini sama Kayaknya ini. benar, kayaknya benar yang kedua, Prof. Yang benar yang kedua ya. Jadi yang benar itu adalah yang kedua. Yang ini adalah salah. Kenapa salah? Kenapa yang kita inginkan itu adalah kan 1-0. Kondisi 1 itu nggak boleh berubah lagi. Karena hari sebelumnya kan terjadi hujan. Kalau terjadi hujan nggak mungkin hari sebelum itu berubah menjadi tidak hujan gitu. Karena itu kondisi yang kita ingin, yang kita sebut dengan peluang syarat, peluang bersyarat. Syaratnya nggak mungkin berubah kan. Karena sudah terjadi kok hujannya kemarin, kan nggak mungkin hari kemarin tidak berubah menjadi tidak hujan gitu. Oleh karena itu perlu diingat hari kondisi sebelumnya syaratnya 1 ini nggak boleh berubah. Jadi sederhana saja di sini. Jadi kalau dia N10, maka N10 pasti masuk. Nah, di sini pasti N1-nya harus tetap sama. Tinggal yang kalau 0 yang itu bersatu. Kenapa? Karena pada hari yang kita inginkan kan belum terjadi. Apakah hujan atau tidak hujan. Maka itu untuk di bawah pembanding di bawah pembagi di bawahnya itu adalah 1-0 dan 1-1. Satunya nggak boleh berubah. Kenapa? Itu sudah menjadi syarat yang ditetapkan yang kita sebut dengan peluang bersyarat. Oke ya, jadi cukup jelas ya. Yoga? Oke, terima kasih, Prof. Jadi mempertahankan syarat sebelumnya ya, Prof ya. Ya, yang namanya kan peluang bersyarat. Conditional probability itu adalah apa kondisional yang kita tetapkan. Kondisional itu adalah hari sebelumnya hujan. Kalau hari sebelumnya hujan kan hujannya kan memang sudah terjadi. Syarat itu sudah terpenuhi kan. Kan nggak mungkin hari sebelumnya hujan tapi
pada hari itu nanti berubah mendadak jadi tidak hujan kan nggak mungkin, nggak itu sudah terjadi. Yang bisa berubah itu adalah hari ke yang ingin kita estimasi peluangnya, karena itu kan belum terjadi. Sehingga ada kemungkinan terjadi, ada kemungkinan tidak terjadi. Oleh karena itulah kenapa yang pembaginya itu adalah 0 dan 1, karena itu belum terjadi. Paham ya? Clear? Iya, Bro. Clear, oke, baik. Nah, inilah nanti hasilnya kalau kita fungsi, berarti ini peluang. Nah, ini persoalannya ada muncul nilai 6. Ini kenapa ada kena 0 di sini? 0 dibagi 0 nggak ada nilainya. Nah, oleh karena itu kita biasanya merubah nilai 0 ini supaya ini lengkap, tidak missing. Maka nilai 0 ini kita rubah. Kita tambah dengan nilai yang sangat kecil, biasanya ditambah dengan 0,01. Atau tambah 0,01 paling tidak peluangnya. Sehingga nilai ini kita tambah, semua yang bernilai 0, kita tambahkan 0,01. Sehingga dia muncullah nih nilainya. Paham ya? Nah, sehingga nanti datanya lengkap nanti di sini. Jadi yang data-data yang 6 tadi itu dirubah ditambah. Jadi semua yang bernilai 0 kita jadikan peluang 0,01 kan kecil. Karena itu sampling. Bukan populasi, sehingga bisa kita tambahkan dengan nilai yang sangat kecil, yaitu sekitar peluangnya 0,01. Sehingga kita dapatkanlah nilai G-nya ini, logitnya ini. Inilah nanti yang kita coba gunakan untuk mendapatkan persamaan regresi Fourier seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita tinggal membuatnya. Jadi artinya kita buatlah sehingga kita dapatkan di sini nilai G-nya di sini untuk G01 sama G11, dan inilah hari di bawahnya, sehingga kita dapatlah pola yang semacam ini. Nah, biasanya kita membuat persamaan regresi Fourier ini kita bisa menggunakan satu harmonik. Kalau dia satu harmonik, dia hanya satu polanya kayak gini aja nih. Gini atau begini. Jadi gitu ya. Tapi kalau dia semakin kompleks, dia semakin banyak harmonik yang diperlukan. Jadi kalau seandainya kita punya datanya itu adalah kayak gini polanya, kompleks gitu, maka semakin banyak harmonik yang diperlukan untuk membuat garis fitting atau persamaan kurva untuk bisa membuat itu. Tapi kalau seandainya polanya sederhana kayak begini saja, ini, nah itu biasa satu harmonik saja itu. Nah, oleh karena itu nanti bisa dilihat berapa harmonik yang bisa digunakan untuk bisa memfitting sesuai dengan pola peluang kejadian hujan sesuai dengan syarat yang kita inginkan selama setahun ini. Dalam data periode hari pertama sampai hari ke-365. Kira-kira begitu. Tapi secara umum biasanya 2 harmonik itu sudah cukup. Dari pengalaman kita, dari sekian data harian BMKG yang sudah kita coba analisis, ada sekian ratus, itu umumnya cukup dengan 2 harmonik saja. Walaupun ada yang 3 harmonik, tapi jarang sekali. Sehingga kalau dia 2 harmonik, persamaan ini jadi seperti apa ini? Kalau dia 2 harmonik. Jadi, kalau dia 2 harmonik, maka berapa? Persamaan yang kita inginkan adalah 0 ditambah B1 kali sinus 2 kali PT pi ya 316 kali apa? Hari. Harinya adalah hari ke-1 dibagi 365. Dan tambah apa? C1 kali sin 2 dikali 3, 14, 16 dikali A3 atau dikali T ya, hari ke-1 gitu, bagi 365. Jadi kalau seandainya dia dibagi, saya buat ini dulu, dikalikan dengan T, hari. Tambah C1 dikali
4 kali kedua dikali 2 kali 3, 16, 14, nilai pi kali T dibagi 365. Tambah D2 dikali kosinus ini. Kali 2 dikali 3,1416 dikali T dibagi 365. Itulah formulanya. Kalau dia 2 kalau dia 3 harmonik menjadi berapa? Kalau dia 3 harmonik. Kalau dia 3 harmonik, bagaimana persamaannya? Kalau 1 harmonik gimana? Kalau 1 harmonik. Kalau 1 harmonik, berarti hanya sampai itu saja kan? Itu kalau dia 1 harmonik. Kalau dia 3 harmonik, berarti tambah lagi 1 lagi kan? Berarti ini tambah lagi di sini. Tambah E1 kalikan dengan sin kali berapa? Kalau 3 harmonik, 3 dikali 2. Ya. Satu nilai harmonik numbernya. Kali 3, 14, 16 kali T bagi 365. Ditambah apa? E2 Pada 2 kali cos harmonik ketiga dikalikan 2 kalikan 2 kali 14, 16 3,1 kali nilai T hari ke 365. Itulah dia ya. Kalau dia 3 harmonik. Clear ya? Oke. Nah, biasa itu dia 2 harmonik. Kalau dia 2 harmonik, kalau kita coba di sini apa yang kita coba lakukan? Pertama-tama tentu kita mendapatkan nilai T-nya dulu. T itu sebenarnya kan nilai T aksen namanya. T aksen itu nilainya sama dengan apa? 2 dikali 3, 14, 16 dikali dengan nilai ini hari ke dibagi 365. Itulah nilai T aksennya. Ya. Sehingga dengan demikian, kalau sudah kita dapatkan nilai T aksen, kita lihat ya, T aksen itu adalah nilai 2 dikali 3,618. Jadi nilai yang dalam kurung ini itulah nilai T aksen di sini. Bisa dilihat. 2 dikali 3,15 dikali 1 dibagi 365. Sehingga kalau kita pengen dapat harmoniknya selanjutnya, tinggal 3 kalinya. Jadi kalau ada nilai sin T, ini cos T, Izin Prof, T aksen ya. atau I aksen? Mana? T aksen atau I aksen? Boleh I. Kalau seharusnya I ya, karena saya pakai notasinya I tadi. Seharusnya I ya, kalau supaya konsisten, karena formula yang saya pakai tadi kan I ya. Jadi kan di persamanya tadi, saya pakai adalah ini I. Ini kan nilainya I. Tapi kalau saya robah ini menjadi T, maka di sini jadi T aksen gitu. Kalau saya robah, ini kalau saya robah ini,
Nggak mau berapa. Boleh, itu hanya notasi saja ya, itu bebas saja. Kalau Anda pakai notasinya T sebagai hari, maka I-nya ini berubah menjadi T di sini. Berarti sini jadi kata aksen. Kalau saya pakai I, ya I aksen di sini. I itu menunjukkan kepada hari. Tapi I aksen yang ada di sini itu nilainya adalah 2pi T dikali 365. T-nya itulah 1 sampai 315, sedangkan M itu adalah banyaknya harmonic number. Jadi kalau ini ada 3 harmonic number, maka nilai K-nya itu pada saat harmonik ke 1 nilainya sama dengan 1. Pada saat masuk ke harmonik yang kedua nilai sama dengan 2. Pada waktu masuk ke harmonik ketiga nilai K itu sama dengan 3. Karena K itu 1 sampai 3. Jadi kalau M itu ada 3, maka ini 1 sampai ke 3. Jadi oleh karena itulah tadi nilainya itu adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi di dalam Excel. Jadi nilainya I ya, kalau seandainya pakai notasi I. Terserah, itu hanya notasi saja. Bebas Anda menggunakan, tapi filosofinya adalah seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Cukup clear ya, Mas? Halo? Jelas ya? Halo? Oke, saya terus. Pada ngantuk semua. Oke, kalau sudah dapat ini kan sudah gampang nih. Tinggal kita sin. Nanti T-nya ada, tinggal ini. Apalah nilainya. Cos juga sama. Nah, ini adalah sin 2 dikali T. Ini adalah cos 2 dikali T. Nah, kalau kita ingin sampai 3 harmonik, kalau 3 harmonik berapa? Berarti ini sin 3. 3T. Oke, ini cos 3T. Tinggal kita kalikan sama dengan sin 3 dikali nilai T. Ini cos 3 dikali ini. Maka tinggal kita fill down, jadilah dia. Nah, inilah nanti yang menjadi nilai X1, X2, X3, X4, X5, X6 gitu ya. Sedangkan nilai I-nya adalah yang ini. Ini nilai I1. Ya, sama I1-nya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan persamaan regresinya, berarti ini sebagai I-nya, ini sebagai nilai X1. Kalau dia 2 harmonik. Kalau dia 1 harmonik, cukup itu saja. Kalau dia 3 harmonik, pakai ketiga-tiganya. Paham ya? Oke. Nah, dengan demikian maka kita mendapatkanlah nanti persamaan regresi Fourier yang bisa kita gunakan untuk menduga nilai peluang kejadian hujan. Tapi dalam bentuk fungsi transformasi logit, nilai G. Gitu ya. Sehingga kalau seandainya kita ingin mengembalikan dia menjadi bentuk peluang, maka kita pakai lagi formula yang sudah tadi saya sampaikan. Di mana nanti kita bisa merubah lagi menjadi bentuk peluang itu dengan persamaan ini. Di mana 1 nilai peluang itu adalah, ini mulai G-nya tadi yang sudah kita dapatkan, 1 dibagi 1 ditambah eksponensial minus G. Ya. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, oke, udah kelihatan? Kelihatan nggak sih? Saya tahu juga. Belum muncul, Prof. Ya. Jadi kalau kita ingin rubah lagi, lihat di sini, maka tinggal kita 1 dibagi dengan 1 ditambah eksponensial minus G. Nilai G-nya tadi kan adalah yang ini kan.
Kalau kita bandingkan lagi, dia berubah menjadi sama lagi nilainya dengan nilai peluang 0,1. Jadi ini sama. Ini dengan ini kan sama, nggak ada beda lagi. Balik lagi ya, dengan nilai peluang. Tapi nilai yang sini, nilai G itu hasil yang kita dapatkan dari estimasi dengan menggunakan persamaan Fourier tadi. Oke ya. Sampai di sana cukup jelas? Cukup ya? Oke, kita teruskan. Kemudian, setelah kita mendapatkan nilai peluang tadi, maka kita transformasi kembali nilai G itu transformasi menjadi peluang, barulah kita masuk menyusun model tinggi hujan. Peluang sudah dapat, maka kita mencoba mentransformasi nilai peluang menjadi kejadian hujan. Kejadian hujan. Nah, bagaimana proses simulasinya? Jadi kita bandingkan nilai peluang itu dengan sebaran uniform. Kenapa sebaran uniform? Karena sebaran uniform itu memiliki nilai peluang yang sama. Jadi setiap nilai yang kita ambil dari sebaran uniform itu memiliki nilai peluang yang sama. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan itu adalah satu kotak yang berisi, kalau kita ingin melakukan proses pembangkitan data atau simulasi sebanyak 100 kali, maka kita harus mengenerate data dari sebaran uniform sebanyak 100. Maka nilai yang terambil dari satu sampling yang jumlahnya 100, maka nilai sebaran uniform itu nilainya pasti 0,001. Jadi 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, dan seterusnya sampai nilainya sama dengan 1. Berarti akan ada sebanyak 100 nilai, karena kita membangkitkannya sebanyak 100 kali. Kalau kita membangkitnya 1000 kali, berarti nilai yang jadi pembanding dari sebaran uniform nilainya adalah 0,001, ada 0,002, dan seterusnya. Jadi kalau kita bayangkan secara sederhana, ya, kalau seandainya kita punya satu kotak, lalu kita masukkan kelereng di dalamnya, kelereng sebanyak 100 kali, 100 kelereng, karena kita ingin membangkit sebanyak 100 kali, maka nilai itu 0,01, 0,02, 0,03, setelah sebanyak 100 kelereng yang sudah ada nomor di situ. Jadi kalau kita punya peluang terjadinya hujan sebanyak 0,7, artinya apa? Ekspektasi kita. Kalau kita melakukan pembangkitan 100 kali, dan peluang terjadinya hujan pada hari tersebut adalah 0,7, dalam 100 tahun itu berapa kali kita harapkan terjadi hujan pada hari tersebut? Berapa kali? Peluang ini ya kok pada diam semua. Peluang ya sederhana kan, peluang. Kalau kita punya peluang 0,7, ekspektasi kita apa? Kalau perkiraan peluang terjadinya hujan 7,0,7. BMKG sering keluarin itu. Apa artinya apa itu ekspektasi kita? Peluang terjadinya kan besar kan? Nah, kalau kita melakukan proses simulasi sebanyak 10 kali, dalam 10 kali itu kita bisa pastikan hujan terjadi pada hari tersebut sekitar berapa kali? 7 kali. Kan kita mendapatkan nilai itu dari proses seperti itu kan. Nah, dalam konteks ini kalau peluang terjadinya hujan itu adalah 0,7, kita punya 100 proses simulasi, ekspektasi kita dalam 100 kali simulasi itu berapa kali nilai kelereng yang terambil yang nilainya itu di bawah 0,7. Akan ada berapa banyak terambil? 70. Sekitar 70-an kan. Kenapa? Karena nilai yang di bawah 0,7 itu kan lebih banyak daripada yang nilainya di atas 0,7. Di atas 0,7 pasti 30 kelereng kan. Yang di bawah 0,7 ada sekitar 70 kelereng. Nah, kalau jumlah kelereng merahnya lebih banyak dari kelereng putih, kelereng merah itu ada 70, kelereng putihnya 30. Kalau kita ambil secara acak, kemungkinan yang terambil itu mana yang lebih besar, kelereng putih atau kelereng merah? Merah. Pasti merah kan, karena merah jumlahnya lebih banyak. Nah, filosofinya sederhana seperti itu aja. Tapi kalau yang namanya simulasi itu kan sampling. Memang kalau kita lakukan proses selama 100 kali, tentu tidak pas 70. Tapi pasti lebih banyak dan mengganti angka 70. Nah, itulah proses bagaimana kita mengkonversi peluang menjadi kejadian hujan. Jadi kalau nilai peluangnya itu di bawah lebih kecil ya, atau nilai sebaran uniform itu lebih kecil dari peluang, atau peluang itu lebih besar dari sebaran uniform, maka kita sebut terjadi hujan. Sedangkan kalau nilai peluang itu di atas
lebih tinggi dari nilai uniform, berarti tidak terjadi hujan. Paham ya filosofinya ya? Nah, kalau sudah terjadi hujan, pertanyaan berapa tingginya? Nah, barulah kita membuat model distribusi hujannya. Nah, distribusi statistik hujan itu biasanya tidak mengikuti sebaran normal, biasanya sebaran gamma atau log normal. Maka tergantung sebaran statistik yang akan kita pilih, nanti bisa kita uji. Nah, salah satunya adalah menggunakan sebaran gamma. Pada umumnya mengikuti tidak normal itu sebaran gamma. Bagaimana bentuk sebaran gamma itu adalah seperti ini. Sehingga kita harus menduga parameter skala dan parameter bentuk. Ya. Di mana parameter skala dan parameter bentuk itu sangat ditentukan oleh nilai I. Nilai I-nya itu kita hitung dengan berdasarkan dengan persamaan ini. Di mana ln dari nilai X rata-rata inilah jumlah hujan harian rata-rata terbagi per N, sigma dari ln nilai X ke I. Sehingga nilai alfanya itu merupakan fungsi dari nilai I ini. Dan merupakan fungsi dari nilai I ini gitu ya. Nah, nilai I-nya ada di sini. Jadi itu nanti persamaan mana yang dipakai tergantung dari nilai I yang kita dapatkan. Kalau nilai I yang kita dapat itu di antara 0 sampai 5772 berarti yang merah ini yang kita pakai. Ya, kalau kita dapatkan nilainya adalah dari 0,577 sampai ke 17, maka kita pakai persamaan yang ini. Tapi kalau dia lebih besar dari 17, maka alfa sama dengan 1 dibagi I saja. Nah, inilah salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menduga parameter dari sebaran gamma. Ya. Nah, sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai tersebut. Nah, kalau sudah dapatkan itu sudah gampang, tinggal kita proses membangkit data hujannya. Ya. Kira-kira seperti itu cukup dipahami? Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana kita membuat data hujannya dulu. Nah, data hujan balik lagi ke sini. Kita ingin mendapatkan data hujan yang memenuhi kondisi 01 umpamanya. Maka hujan yang kita pakai adalah data apa? Itu data yang memenuhi kondisi tersebut kan? Ya. Jadi kalau memenuhi tersebut berarti tinggal kita kalikan saja ini. Ini sama dengan ini dikali dengan ini. Itu karena di missing maka dia tidak ada nilainya. Tapi kalau kita filter down ke bawah, maka kita dapatkanlah banyak ini. Yang terisi itu adalah yang ini nih. Berarti yang terpenuhi kondisi karena 1, hujannya 6, berarti 6 itulah hujan, tinggi hujan yang terjadi pada hari ke-6, di mana kondisi 01-nya terpenuhi. Itulah hujannya. Nah, sehingga kita mendapatkan nanti nilai tinggi hujan untuk kondisi 01 sama tinggi hujan untuk 1. Ya. Nanti kita lihat lagi, berarti ini tinggal kita kalikan semua. Maka kita akan mendapatkan juga jumlah kejadian tinggi hujannya. Oke. Berarti kita sudah mendapatkan jumlah data ini. Nah, data inilah nanti kita gunakan, nanti kita pull semuanya, hingga dapatlah tinggi hujan. Nah, ingat nilai 0 nggak lagi dipakai. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan kondisi tadi hujan. Ya hujan. Jadi nilai hujannya saja yang kita ambil karena kita sudah mengambil hujan-hujan yang memenuhi kondisi ini. Dan demikian kita tidak punya lagi nilai 0. Ya. Karena dengan demikian sehingga kita bisa fit dengan menggunakan sebaran gamma. Nah, sebaran gamma itu tidak bisa menggunakan nilai 0. Gitu. Nah, sehingga dengan demikian kita mendapatkanlah jumlah tinggi hujan. Kalau kita punya sekian tahun data, kalau kejadian T1-1-nya itu ada sekitar 10 atau 100, terserah tergantung jumlah datanya. Kalau N-nya semakin banyak, itu semakin banyak nilainya. Dan data itulah nanti yang kita gunakan untuk menghitung parameter sebaran gamma. Nah, yang jadi persoalan adalah yang ideal itu adalah setiap data hari itu sebenarnya punya nilai sebaran sendiri. Tanggal 2 dia punya sebaran sendiri, tanggal 3 punya sebaran sendiri. Tapi persoalannya kita punya data kalau 30 tahun, kalau kita lihat ini jumlah datanya hanya sekitar 16 kali, 16 Tadi nilai itu hanya berapa ini tuh hari kedua hanya 10 data. 10 data kan susah kita membuat sebaran terlalu sedikit datanya. Oleh karena itu biasanya kita asumsikan sebaran tinggi hujan pada
pada musim hujan itu kita asumsikan sama sebarannya. Sehingga kita bisa pool data itu semuanya menjadi satu periode. Jadi sehingga kita mendapatkan parameter sebaran gamma untuk musim hujan sama parameter sebaran gamma untuk musim kemarau. Sehingga kita akan mendapatkan nanti alfa sama betanya untuk kondisi 01, 01 dan kondisi 11 pada kondisi musim hujan. Untuk musim kemarau kita dapatkan lagi. Nah, itulah sumber gamanya, nanti kita mendapatkan nilai A. (01) untuk musim hujan, B01 untuk musim hujan, nah, A11 untuk musim hujan, B11 untuk musim hujan. Kemudian kita dapatkan lagi untuk musim kemarau. Jadi kita akan mendapatkan berapa? Banyak 8 nilai parameter sebaran. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini, baru kita bisa melakukan proses pembangkitan data hujannya. Ya, perlu kita bisa membangkit proses data hujannya. Tinggal kita bangkitkan melalui proses simulasi. Sebagai contoh, namanya nanti, sebagai contoh adalah ini. Jadi kita bisa buat sebaran, namanya ini adalah tadi nilai sinus cosnya kita dapatkan, kita masukkan nilai parameter sebarannya di sini. Nah, ini sebaran gamanya untuk musim hujan, musim kemarau. Ini sebaran gamma AB kita dapatkan di sini. Nah, kita ingat, nah ini nilai ini itu sebenarnya merupakan fungsi dari ini. Dari ini parameternya kita bisa dapatkan berapa peluangnya. Ya, peluangnya itu kita konversi menjadi log legit. Nah, kita lihat persamaan ini 1 dibagi 1 ditambah eksponensial adalah untuk merubah nilai gamma, nilai G-nya menjadi peluang. Maka ini jadi nilai peluang dia. Nah, di sini sebaran uniform, nah, karena nilainya itu kita buat random. Jadi dia bisa membangkitkan data nilainya. Nilainya ini kalau ini adalah kalau kita bagi. Nah, ini ya dia. Nah, ini berarti kita bisa lihat di sini. Jadi kalau seandainya nilai peluangnya itu lebih besar dari nilai randomnya, sebaran uniform, maka terjadi hujan. Nah, ini kita lihat nih, kejadian hujan pada kondisi K1 sama K0. Nah, TH1, nah ini tinggal kita kalikan dengan hujannya, kita dapatkan, sehingga terjadinya inilah tinggi hujannya. Untuk mendapatkan hujannya, tinggal kita penuhi kondisi tadi. Ya, jadi artinya ini bisa formulanya, bisa kita lihat di sini, sehingga kita dapatkanlah kejadian hujan pada hari ke I. Sehingga kita bisa melakukan simulasi berapa kali maunya, kita rubah run aja sampai 100 kali dan seterusnya. Nah, ini adalah data pembangkit hujannya sudah jadi. Nah, kita bisa linkkan dengan berbagai model. Ini salah satunya untuk menduga umpamanya model untuk bisa mengetahui, ini contohnya saja ya, untuk produksi tanaman. Di mana produksi tanaman adalah tanaman cabai yang kita pakai pada waktu itu. Adalah kita bisa menduga bahwa produksi cabai itu sangat dipengaruhi oleh waktu tanam, karena waktu tanam menentukan hujan yang akan diterima pasti berbeda, di mana hujan pada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 itu sangat berpengaruh besar. Nah, inilah umur tanaman. Nah, fase 1 itu adalah umur tanaman 1-36 hari, kita sebut fase 1. Tanaman apa namanya? Fase 2 itu umurnya dari 3 hari ke 36 sampai ke 52. Fase 3 itu dari 53 sampai ke 121. Fase keempat itu dari 121 sampai ke 166. Jadi jumlah hari lamanya tanaman itu hidup adalah sebanyak 166 hari secara total. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui kira-kira bagaimana kondisi hujan pada setiap fase pertumbuhan. Nanti kita bisa lihat fase, kita buat lagi formulanya. Nanti kita lihat kalau dia tanam pada tanggal ke-20, maka dia akan 20 start di sini. Berarti inilah fase pertama. Dia akan menilai 1 terus dari hari ke-21 sampai ke hari ke-57 gitu ya. Nah, kalau kita berubah tanggal 1 tanamnya, maka ini berubah menjadi 1. Berarti inilah fase pertama. Ini dia akan berisi nilai 1 sampai ke hari ke-37.
Jadi setelah itu hari 36 dia satu lagi sampai ke 51. Kemudian hari 52 satu lagi untuk fase ketiga sampai ke dasar hari ke-66. Jadi kita lihat ini 166 itu dari satu. Jadi inilah umur tanaman itu hidup dari sini ke sini. Ini kalau kita rubah tanggal tanamnya menjadi tanggal 20, tanggal 30, maka berubahlah dia. Ini salah satu bentuk aplikasi saja ya. Nanti kita bisa melihat dan mempelajari kira-kira karakteristik sifat hujan pada setiap fase itu apa. Bisa terjadinya dari dry spell, atau dari hari kering, atau tinggi hujan maksimum, dan seterusnya. Nah ini tentu bisa melalui riset atau berdasar literatur. Ternyata memang persamaan untuk menduga itu adalah seperti ini, di mana produksi cabai itu sangat dipengaruhi oleh kondisi R4 itu adalah banyaknya panjang derek hari kering yang terjadi pada fase keempat pertumbuhan tanaman. Ya, kalau seandainya panjang derek hari kering terjadi, biasanya produktivitasnya cukup tinggi. Tapi kalau seandainya rendah, derek hari keringnya pendek, kurang. Jadi artinya dibutuhkan periode kering pada waktu fase keempat ini, yaitu fase produksi, gitu ya. Nah, sehingga nanti kita mendapatkan, nah jadi kalau kita robah-robah ini, nanti bisa kita ketahui, kalau kita tanggal-tanggal 1, kita lakukan simulasi sekian tahun, kita mendapatkan keragaman produksi dari waktu ke waktu. Ini bisa kita lihat nilainya akan berubah-ubah terus, gitu ya, sesuai dengan simulasi yang kita lakukan. Tuh. Nah, ini kita lihat. Nah, itu adalah produksi cabai untuk tanggal 1. Jadi kalau kita lakukan 100 kali, kita dapatkan itu banyak 100 kali. Nanti kita lihat rata-rata. Lalu kita rubah lagi tanggal 15. Dirubah lagi, kita run lagi selama 100 kali. Dapat lagi. Lalu kita gunakan lagi tanggal hari ke-32. Maka rubah lagi terus saja. Nah, kalau kita lakukan itu terus-menerus, ya, maka kita bisa mengetahui kira-kira rata-rata produksi untuk tanam tanggal 1 itu berapa sih? Itu bisa kita dapatkan nanti. Jadi caranya sederhana saja. Seperti itu ya. Kalau kita balik lagi ke sini. Kalau kita sudah selesai membuat persamaan yang semacam itu, jadi model pembangkit data jadi, tinggal kita bisa melakukan kita hubungkan dengan berbagai model-model dampak, ya, apakah tanaman, apakah water balance atau keseimbangan hidrologi dan lain sebagainya, maka kita bisa akan mendapatkan model-model simulasi untuk bisa memprediksi kira-kira seperti apa dampak perubahan waktu tanam terhadap produksi tanaman tertentu. Sehingga kalau kita lakukan semacam itu, maka kita akan mendapatkan, umpamanya salah satu contoh, apa yang saya gambarkan di sini. Kalau misalnya kita punya ini, maka kita lakukan simulasi untuk tanggal 1, tanggal 15, tanggal 32, terus dan seterusnya. Di tanggal 1 kita dapatkan ternyata inilah kira-kira nilai produksinya. Rata-ratanya ada sekian-sekian dengan simpangan baku dari sini ke sini. Nanti kita run lagi tanggal 15, dapatnya di sini. Tanggal 30 dapatnya nanti di sini. Dan seterusnya. Jadi kalau kita nanti sudah dapat, nanti siap tanggal tanam, bisa kita dapat polanya kayak begini. Artinya apa ini? Artinya adalah waktu tanam yang ideal itu adalah pada periode ini. Nah, sehingga kita bisa melakukan proses ini untuk bisa mengetahui kapan sih planting window atau periode penanaman atau planting window, istilahnya jendela tanam yang ideal untuk tanaman tersebut dari sekian sampai sekian. Karena hasilnya paling tinggi. Nah, sehingga kita bisa melakukan simulasi sederhana itu dengan cara menghubungkan antara model-model pembangkit iklim, data iklim itu dengan model-model impact.
Oke, kira-kira cukup paham? Bisa ya? Oke, kalau seandainya sudah, saya mohon nanti di praktikum, coba cari data stasiun dari masing-masing mahasiswa, cari data stasiun hujan. Paling tidak panjangnya 30 tahun, data harian ya. Tugasnya coba susun model pembangkit data hujan pada stasiun tersebut. Ya. Setelah itu bangkitkanlah data hujannya dan gunakan data tersebut nantinya untuk evaluasi dampak keragaman hujan terhadap fenomena-fenomena tertentu yang kita inginkan. Apakah produksi tanaman, apakah nanti tata air, dan seterusnya. Tapi pada tahap ini tugasnya hanya membuat model pembangkit data hujannya saja dulu. Gunakan data dari 30 tahun data dari stasiun yang Anda pilih. Jadi masing-masing tidak boleh sama stasiunnya ya. Pilih stasiunnya yang berbeda. Kalau sudah, nanti gunakan waktu praktikum untuk melakukan tugas tersebut. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Nanti kalau seandainya bagaimana membangkit data, nanti bisa aja gunakan makro yang sudah saya buat ini nanti. Jadi gampang sederhana saja umpamanya. Nanti kalau seandainya kita inilah hujannya, kejadian hujannya adalah ini, adalah hujannya ya. Jadi kalau kita ingin, ini katakanlah data pembangkitan pertama nanti disimpan di satu sel. Inilah data hasil pembangkitan pertama. Bangkitan pertama, bangkitan yang kedua, nanti tinggal digerakkan saja ini. Nah, berubah lagi dia. Copy lagi. Kalau kita mungkin bisa bangkit sampai berapa tahun? Yang Anda mau 30 tahun terserah. 7, 8, dan seterusnya. Kalau karena Anda punya data 30 tahun, nanti Anda buktikan apakah model yang Anda buat itu sudah oke apa tidak. Nanti kita cek, nanti coba cek nilai rata-ratanya, sama nilai simpangan baku atau ragamnya. Nanti kalau ini ada 8, Anda akan mendapatkan nilai average. Nah, berapa nilainya. Lalu simpangan bakunya. Apalah nilainya nanti. Anda bisa fill down lagi ke bawah. Nah, nanti Anda bandingkan nilai rata-rata dari data observasi, data aktual. Ini data bangkitan, ragam bangkitan juga. Agak aktual. Ini adalah data yang rata-rata observasinya ya. Nanti Anda coba cek apakah ada nggak perbedaan yang signifikan antara ini dengan data aktualnya. Kalau ini rata-rata bangkitan, data bangkitan. Ini ragam bangkitan. Dari data bangkitan ya, ini aktual atau observasi. Nanti bandingkan dengan uji statistik, uji beda. Di uji statistik bisa banyak teknik-teknik statistik yang sudah Anda pahami lah, itu sederhana aja. Bisa uji beda, yang nanti lihat apakah dia berbeda secara signifikan atau tidak antara data bangkitan dengan data-data hasil bangkitan dengan data observasi. Kira-kira seperti itu, ya. Cukup jelas, bisa dikerjakan. Halo? Dan ya? Insyaallah. Ya. Ya, baik. Cukup sekian saja dulu untuk kuliah kita pada hari ini. Dan mohon nanti dicari stasiunnya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ke saya juga. Kalau ingin tanya-tanya,
ya silakan saja atau bisa diskusi teman-teman Anda yang mungkin yang alumni Agromed kayak udah pada bisa semua itu kayaknya. Saya nggak tahu juga. BMKG juga sudah bisa semua kayaknya. Sudah pernah juga training seperti ini kalau nggak salah saya. Itu sudah lupa. Kalau sudah lupa kita refreshing lagi lah, kita warming up lagi. Ya. Oke, saya cukupkan sekian dulu pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan juga sabarannya untuk mengikuti kuliah yang agak terlambat tadi. Baik, nanti kita minggu depan mohon tugasnya sudah disampaikan ke saya atau butuh waktu berapa? Seminggu cukup? Enggak nyari data lagi kan? Kalau rapat kemarin kan BMKG datanya pasti bisa diakses katanya. Pak Arief menjanjikan itu, Pak. Pak Urip menjanjikan itu. No problem with data, kata beliau. Please use data from your location. Nggak boleh sama stasiunnya ya. Oke. Baik. Itu saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Ketemu nanti minggu depan lagi. Terima kasih.